Pertandingan pekan ke-26 dari Bundesliga menjadi langkah awal yang berharga atau bisa disebut langkah kemajuan. Usai ombak-ambing masalah jadwal dan waktu, penyebaran virus yang semakin merebak membuat sepak bola harus berhenti terlebih dahulu. Jika sampel dari pertandingan Bundesliga tidak mengancam para pemain dengan protokol kesehatan yang sudah dipakai, maka bukan tidak mungkin jikalau Liga Inggris, Liga Italia, hingga Liga Spanyol akan mempercepat jadwal mereka masing-masing. Sebab bukan tidak mungkin jika Bundesliga sukses, maka klub-klub di Liga Inggris, Italia, dan Spanyol akan mendesak keberlangsungan liga tersebut. Berbicara masalah pertandingan Liga Jerman di Helat, pada 16 Mei Liga Jerman melangsungkan laga yang tak kalah hebatnya. Terdapat pertandingan big match yakni Borussia Dortmund versus Schalke. Lalu di tanggal 16 Mei tersebut Liga Jerman melangsungkan 6 pertandingan dengan jadwal yang selaras. Nah, dari 6 pertandingan tersebut yang menjadi sorotan sudah pastinya adalah laga Borussia Dortmund versus Schalke, di mana kemenangan diraih oleh sang tuan rumah Borussia Dortmund. Dortmund berhasil menumbangkan perlawanan Schalke dan menempel Bayern Munchen di klasemen sementara. Kini Borussia Dortmund hanya menunggu pertandingan Bayern Munchen versus Union Berlin, apakah bakal meraih kemenangan atau tumbang di tengah jalan. Jika Bayern Munchen keluar sebagai pemenang, maka sudah dipastikan selisih posisi antara 1 dan 2 bagi Dortmund semakin menipis. Dan peluang untuk mengkudeta puncak klasemen sementara pun semakin di depan mata. Nah, berbicara statistik sendiri, kita beralih pada pembahasan salah satu pemain muda Borussia Dortmund, yakni Erling Braut Haaland. Membicarakan Haaland memang menjadi perkara yang cukup lumrah bagi Liga Jerman, sebab Haaland adalah salah satu aset yang paling berharga untuk klub dan masa depan sepak bola sendiri. Apakah Haaland bakal menjadi mega bintang dunia atau malah sebaliknya? Namun, bila menilik siapa penggemar Haaland dan bagaimana dirinya berkembang, halayaknya tak boleh khawatir apakah Haaland bakal gagal atau tidak. Sebab yang ditiru oleh Haaland adalah Cristiano Ronaldo, seperti apa yang diutarakan oleh ayah dari Haaland sendiri, bahwa sang anak selalu menuruti porsi Ronaldo baik dalam masa latihan ataupun porsi makanan. Ia pernah mendengar cerita dari Patrick Evra tentang sebuah makanan dengan Cristiano Ronaldo dan Cristiano hanya makan ikan, bukan yang lain. Erling kini berusaha melakukan hal-hal yang sama karena Ronaldo sudah berumur tua dan tetap berada di puncak permainannya di Juventus. Jadi ini adalah keberuntungan dalam melakukan hal-hal yang jauh lebih benar. Bukan hanya meniru atas kerja dari Cristiano Ronaldo saja, tampaknya Haaland juga sedikit meniru bagaimana cara Cristiano Ronaldo bersikap menghadapi hujatan-hujatan yang kerap kali dilayangkan pada dirinya tersebut. Ya, memang benar, sebelum pertandingan Dortmund versus Schalke dimulai, Haaland sempat terkena semprot oleh pemain Paris Saint-Germain. Memang gaya dari pemain PSG tak bisa dikategorikan sebagai ejekan, akan tetapi hal itu seperti balasan yang setimpal bahwa mereka menyindir Erling Braut Haaland. Nah, melihat situasi tersebut, lalu apa yang dilakukan oleh Erling Braut Haaland? Apakah Haaland membalasnya kembali atau Haaland sedikit kesal mengingat bahwa dirinya sudah kalah lalu disindir bila diumpamakan bak jatuh tertimpa tangga? Berbeda dengan pernyataan di atas, hampir sama dengan Cristiano Ronaldo saat kena semprot pemain lawan terutama pemain lainnya, Haaland juga bertindak santuy dan lebih ingin membuktikan diri. Bahkan dalam wawancara sebelumnya, ia sempat mengungkap jikalau sangat senang dengan tingkah yang dilakukan oleh para pemain Paris Saint-Germain. Karena mungkin pemain PSG telah membantu Haaland betapa pentingnya perayaan gol dengan meditasi, atau bahkan bisa disebut meditasi adalah salah satu aspek yang bisa membuat pemain jauh lebih tenang. Saya rasa mereka telah membantu saya dalam menyebarkan meditasi ke seluruh dunia. Meditasi adalah hal yang penting, jadi saya bersyukur mereka ikut membantu saya dalam menyebarkan hal tersebut. Awal yang sangat baik dan saya menikmati dengan banyak tersenyum. Lantas, apa dampak positif dari sikap Haaland tersebut? Ya, dampak positif yang diberikan Haaland terlihat sangat jelas di pertandingan Borussia Dortmund versus Schalke. Walaupun bisa dibilang permainan Haaland tidak terlalu stabil seperti di laga sebelumnya sebelum kompetisi dihentikan, akan tetapi perkembangan Haaland terbilang sangat jauh lebih bagus. Sebab bukanlah perkara yang mudah bermain kembali ke lapangan setelah libur cukup lama, apalagi liburnya Bundesliga bukan karena jadwal libur, tak melainkan akibat wabah pandemi. Sehingga permainan Haaland pun terbilang cukup stabil untuk tingkat dirinya tersebut. Selain itu, mental Haaland pun mulai terasa. Tampak dirinya tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi soal persaingan sebelumnya di Liga Champions. Haaland kini seperti jauh lebih fokus, gigih, dan jauh lebih baik lagi waktu demi waktu. Semoga saja perkembangan dari Haaland bisa stabil kembali. Dan tentu saja itu semua tidak terlepas dari pengaruh Cristiano Ronaldo. Walaupun bisa disebut Ronaldo memang tidak melakukan apapun, akan tetapi karena tujuan Haaland dan cara Haaland yang menurut Cristiano Ronaldo, sudah pasti Ronaldo sedikit berpengaruh pada karir yang dilakukan oleh Erling Braut Haaland.
Haaland juga sampai mengakuinya secara belak-belakan bahwa ia sangat terinspirasi dari sosok Cristiano Ronaldo bersama Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus. Anda bisa lihat dari wajah Cristiano Ronaldo yang seolah mengatakan, "Saya adalah tokoh utama dan akan mencetak gol," itulah yang dia lakukan. Itulah yang paling saya suka dari Cristiano Ronaldo, betapa berdedikasi dan lapangnya dia untuk sukses dan menjadi bintang. Saya merasa sekarang lebih baik setiap harinya dan sekarang saya bermain dengan rekan setim yang jauh lebih baik. Lalu ungkapan dari Haaland pada 20 Februari sebelumnya saat berhasil mencetak gol ke gawang Paris Saint-Germain, Haaland sempat mengutarakan bahwa dirinya ingin seperti Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang mampu menjadi yang terbaik dan tak tergantikan, terutama bagi para pemain muda pada umumnya. Sosok Ronaldo yang bukan hanya sukses di klub akan tetapi berpengaruh bersama timnas Portugal. Saya tahu masih banyak yang perlu dikembangkan. Anda bisa lihat itu hari ini. Saya harus kerja keras, saya ingin melaju lebih jauh. Saya ingin sekali bertemu dengannya dan mengatakan bahwa saya menjadi pesepak bola karena dia. Bagi saya, ia adalah panutan. Setelah mengetahui itu semua, menurut Sobat CS bagaimana? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.